think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film baru yang lagi hot-hotnya, yaitu Weapons yang dirilis pada tahun 2025. Bayangin kalau semua anak di kota tiba-tiba jadi aneh, pendiam dan tatapannya kosong kayak boneka rusak, nggak nangis, nggak ngomong dan cuma ngeliatin kita. Dan lebih seremnya lagi, ternyata ada alasan gelap di balik semua itu. Film ini bakal bikin kamu mikir dua kali sebelum ngajak ngobrol anak kecil, apalagi kalau tengah malam. Daripada lu makin kurius, better we langsung jump into the alur filmnya. Enjoy the video. Kisah dimulai di sekolah bernama Maybrook. Hari itu seorang guru bernama Justin Gandhi terkejut sekaligus bingung karena saat masuk ke kelas hanya ada satu murid bernama Alex. Dari total 18 anak, 17 lainnya menghilang misterius di tengah malam. Tepat pukul 5 sore semua anak itu keluar dari rumah dan berlari ke arah kegelapan. Orang tua pun panik dan kebingungan, apalagi polisi juga tidak menemukan jejak mereka. Memang beberapa terekam kamera rumah, tapi yang terlihat hanya mereka berlari menjauh dan hilang ditelan kegelapan. Polisi menginterogasi Alex, tapi dia tidak tahu apa-apa. Justin, sang wali kelas pun juga mengaku tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sekolah sempat ditutup untuk sementara, lalu dibuka kembali. Kali ini diadakan sesi terapi bersama orang tua murid, berharap bisa menenangkan semua pihak. Di sesi terapi ini, para orang tua terlihat sangat khawatir. Salah satu dari mereka bahkan menuntut Justin untuk memberi penjelasan. Mereka berpikir masa sebagai wali kelas dia tidak tahu apa-apa. Justin pun menegaskan kalau dia memang benar-benar tidak tahu. Tapi emosi dari para orang tua sudah memuncak, dan mereka hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Justin. Situasi makin panas sampai kepala sekolah harus turun tangan, berdiri di depan Justin untuk menahan amukan mereka. Merasa tertekan, Justin akhirnya pergi ke toko minuman, berusaha menenggelamkan pikirannya di dalam alkohol. Saat keluar, dia merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Justin pun langsung buru-buru pulang. Di rumah, dia menyiapkan minuman sambil menonton TV. Tapi tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat dicek, tidak ada siapa-siapa di sana, jadi dia pun kembali duduk. Entah kenapa dia memutuskan untuk melihat keluar lagi, dan tetap tidak ada orang di luar. Tapi kali ini dia melihat mobilnya telah dicoret dengan tulisan penyihir. Justin bersikeras ingin tetap mengajar, tapi kepala sekolah melarangnya demi keselamatannya. Saran terbaik untuk Justin saat itu hanyalah pulang dan beristirahat. Meski begitu, dia tetap merasa khawatir dengan Alex, satu-satunya murid yang masih tersisa di kelasnya. Justin melaporkan kekhawatiran itu kepada pihak polisi, berharap bisa menemukan si pelaku. Dia sempat melambai pada temannya yang juga merupakan seorang polisi. Dia bernama Paul. Paul menerima pesannya, dan mereka akhirnya bertemu di sebuah bar. Dari raut wajahnya terlihat Paul sedang punya masalah sendiri. Dia berusaha menahan diri untuk tidak meminum alkohol, tapi godaan Justin membuatnya menyerah. Dan kebetulan malam itu istri Paul sedang tidak ada di rumah. Jadi dia memutuskan menginap di rumah si Justin. Keesokan paginya Justin mengantarkan Paul pulang. Dalam perjalanan mereka membicarakan soal anak-anak yang hilang. Paul mengatakan sebagai polisi dia sudah melakukan segala cara untuk mencari mereka, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Karena rasa penasarannya, Justin kemudian membuntuti Alex sepulang sekolah. Dia mencoba mengetuk pintu rumahnya Alex, tapi tidak ada jawaban. Semua jendela rumah tertutup rapat dengan koran. Tak putus asa, Justin memutuskan masuk lewat pintu belakang dan mengintip dari jendela belakang rumah.
Guys, kalian siap nggak buat ngalamin horor yang katanya berdasarkan kisah nyata? Kalian tahu film The Conjuring Last Rites? Ini tuh bukan sekedar film horor biasa. Kalau kamu pecinta horor sejati, The Conjuring Last Rites ini wajib banget masuk list tontonan kamu. Nah, buat kamu yang mau nonton The Conjuring Last Rites, bisa langsung di aplikasi Lock. Nggak cuma horor, di Lock ada ribuan film dan series seperti K-drama, short, TV barat, film, anime, sampai film trending lainnya. Kualitas sudah HD dan bisa ditonton kapan aja. Bisa nonton lewat HP, TV, bahkan laptop. Download sekarang di App Store atau Play Store. Linknya juga ada di deskripsi bawah. Justin menceritakan kejadian yang dia alami kepada kepala sekolah. Namun kepala sekolah hanya menegaskan agar Justin tidak mengganggu Alex, karena mereka harus memperlakukannya seperti anak biasa. Di sini Justin bersikeras kalau ada yang aneh dengan rumah si Alex. Dan akhirnya kepala sekolah berjanji nanti akan memanggil orang tuanya Alex. Seperti biasa, Justin pun pergi ke toko minuman. Tapi kali ini dia diikuti oleh seorang wanita. Ternyata dia adalah istrinya Paul, yang bernama Donna. Donna sudah tahu kalau suaminya semalam tidur di rumah Justin. Dalam keadaan mabuk, Justin pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi sedang berada di sekolah. Di dalam kelas semua anak yang hilang ada di sana. Justin terbangun dengan kaget. Lalu dia mendengar suara aneh di luar kamarnya. Entah makhluk apa itu. Keesokan harinya Justin mencoba berbicara dengan Alex. Namun Alex hanya berkata, "Jangan ganggu aku." Masih penasaran, Justin pun mencoba masuk lagi ke rumahnya Alex. Tapi tetap tidak direspon. Sampai malam pun tiba. Justin masih menunggu di depan rumahnya Alex. Hingga akhirnya dia tertidur di sana. Saat itu pintu rumah Alex tiba-tiba terbuka. Dari dalam keluar seorang wanita aneh membawa gunting, berjalan menuju mobilnya Justin. Tanpa disadari Justin, wanita itu masuk ke mobilnya dan memotong rambutnya. Entah untuk apa. Lalu cerita beralih kepada salah satu orang tua murid yang hilang. Dia bernama Archer. Dia memiliki seorang anak bernama Matthew, yang juga ikut menghilang. Kehilangan anaknya membuat Archer jadi depresi, bahkan sampai tidak fokus bekerja. Terbukti saat dia salah membeli cat. Dia sudah melapor ke polisi, tapi seperti biasa, belum ada petunjuk sama sekali kemana anak-anak itu pergi. Dan polisi hanya bisa memintanya untuk bersabar. Ternyata Archer adalah orang tua yang sempat marah di sesi terapi sekolah, menuntut Justin untuk menjelaskan keberadaan dari anak-anak. Lebih mengejutkan lagi, dia juga yang diam-diam mengikuti Justin saat membeli minuman. Dan dia juga yang menulis kata penyihir di mobilnya Justin. Archer sering menonton ulang rekaman CCTV yang memperlihatkan anaknya berlari dengan gerakan aneh. Hingga suatu malam, dia seperti mengalami lucid dream. Tepat pukul 5 sore dia melihat Matthew keluar rumah dan berlari ke arah kegelapan. Archer pun mengikutinya, hingga sampai di sebuah rumah yang di atapnya terpampang animasi berbentuk senjata. Archer pun memeriksa ke setiap sudut rumah itu, sampai akhirnya masuk ke sebuah kamar. Archer pun mencoba mengajaknya berbicara, memohon agar anaknya mengatakan di mana dia berada. Tapi Matthew tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya Archer mulai menelusuri arah lari anaknya. Dia menggambar jalur itu di peta untuk memperkirakan kemungkinan lokasi si Matthew. Dia juga meminta izin kepada beberapa orang tua lain untuk melihat rekaman anak mereka, yang ternyata juga berlari ke arah kegelapan di malam yang sama. Dari semua jalur yang dia tandai di peta, garisnya bertemu di satu titik koordinat. Saat dalam perjalanan pulang, Archer melihat mobilnya Justin. Dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengannya soal hilangnya si Matthew. Namun tiba-tiba,
Justin diserang oleh kepala sekolah yang kini terlihat sangat mengerikan. Archer pun berusaha menahan si kepala sekolah, yang tampak seperti sudah bukan manusia lagi. Lalu kita dibawa ke sudut pandangnya si Paul. Sebelum dia bertemu dengan Justin, hari itu dia bekerja seperti biasa ketika menerima telepon dari istrinya yang sangat cerewet. Yeah, I'll let him know. I'll hit one. Yeah. Love you. Paul kemudian memberitahu kepala polisi bahwa dia akan ikut makan malam bersama nanti, karena istrinya sedang di luar kota. Setelah itu, Paul sempat menyapa si Justin. Saat sedang berpatroli, dia melihat seorang anak mencoba membobol sebuah rumah. Melihat polisi, anak itu pun langsung lari terbirit-birit. Paul pun mengejarnya dan akhirnya berhasil menangkap anak tersebut. Anak itu bersikeras kalau dia tidak melakukan apa-apa. Katanya dia memang tinggal di tempat itu, hanya saja kehilangan kunci rumahnya. Paul pun memeriksa kantong anak itu, khawatir kalau dia menyimpan senjata ataupun benda tajam. Dan benar saja, nalurinya pun membuat Paul refleks memukul anak itu sampai tidak sadarkan diri. Begitu sadar tindakannya terekam oleh kamera mobil patroli, Paul pun langsung panik. Karena di aturan kepolisian, dia tidak boleh melakukan kekerasan sebelum tersangka terbukti bersalah. Takut terkena masalah, Paul melepaskan anak itu dan hanya memperingatkan agar dia tidak kembali lagi. Meski begitu, rasa cemas tetap menghantuinya. Dia kemudian menceritakan kejadian itu kepada kepala polisi. Si kepala polisi mengatakan selagi rekaman itu dibiarkan saja dan anak itu tidak membuat pengaduan, kau pasti aman. Di saat itulah Paul menerima pesan dari Justin dan mereka pun kembali bertemu di bar. Malamnya pertemuan itu berlanjut di rumah Justin, dengan keduanya menghabiskan malam bersama. Saat Paul kembali ke rumah, ternyata istrinya si Donna sudah pulang. Melihat Paul dalam keadaan mabuk, Donna langsung tahu siapa yang membuatnya seperti itu. Keesokan harinya di kantor polisi, Paul yang hendak keluar melihat anak yang kemarin dia kejar datang ke kantor. Dia pun langsung mengejarnya. Anak itu ternyata bernama James, seorang pecandu. Karena kehabisan barang, James yang tinggal di tenda di tengah hutan harus mencari sesuatu untuk dijual demi mendapatkan uang. Kebetulan dia menemukan sebuah tablet milik anak-anak di dalam mobil yang tak terkunci. Dia mencoba menjual tablet itu, tapi ditolak. Tak menyerah, James selalu mencoba membobol sebuah rumah, dan itulah yang kemarin membuat Paul mengejarnya. Begitu sadar, James langsung diusir oleh Paul, disuruh pergi dan tidak pernah kembali lagi. Hari itu hujan deras. James melihat sebuah rumah yang tampak kosong tanpa tanda-tanda ada orang di dalam. Ternyata itu adalah rumahnya si Alex. Dia mencoba masuk, tapi semua pintu terkunci. Akhirnya dia memanjat ke lantai atas dan berhasil masuk lewat jendela kamar. Rumah itu terlihat sangat sepi. James bergerak cepat mengambil berbagai barang yang bisa dijual. Dia turun ke lantai bawah mengambil beberapa barang lain termasuk sebuah video game. Namun saat itu dia melihat dua orang, yaitu orang tuanya Alex, yang hanya duduk terdiam, tanpa bicara atau bereaksi. Melihat hal itu, James pun cuek saja dan melanjutkan menggeledah rumah. Rasa penasarannya membawa ke pintu menuju ruang bawah tanah. Saat dia turun, James terkejut, karena anak-anak yang menghilang selama ini ternyata ada di sana. James tiba-tiba diserang oleh kedua orang tua Alex yang sebelumnya hanya terdiam. Untungnya dia berhasil kabur dan langsung menjual barang-barang hasil curiannya. Saat itu dia melihat poster berisi imbalan bagi siapa saja yang bisa menemukan anak-anak yang hilang. Setelah menggunakan narkoboy, James pun menelpon temannya dan bercerita bahwa dia tahu di mana anak-anak yang menghilang itu berada. Dia pun memutuskan pergi ke kantor polisi untuk melapor, tapi justru berakhir dikejar oleh si Paul. Di tengah hutan, James melihat sosok misterius yang sama seperti yang pernah dilihat oleh Archer dan Justin.
Karena takut, dia pun masuk ke dalam tendanya. Dan saat mendengar ada orang di luar, James langsung mencocol orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Paul. Paul pun marah dan langsung menghajarnya. Tapi James buru-buru mengaku bahwa dia tahu lokasi anak-anak yang menghilang. Mendengar hal itu, Paul pun langsung memaksanya menunjukkan rumah tempat dia melihat anak-anak tersebut. Sesampainya di sana, James menanyakan soal imbalan. Namun Paul malah langsung menuju ke rumah Alex. Anehnya, Paul seperti dipersilakan masuk oleh seseorang yang tidak terlihat. James yang melihat dari luar hanya bisa kebingungan. Malam itu, Paul tetap berada di dalam rumah tersebut, membuat James semakin tidak habis pikir. Namun akhirnya Paul keluar dengan terburu-buru, dan dia langsung menyerang James dan membawanya ke rumah. Lalu kita pun dialihkan ke kepala sekolah, yang saat itu sedang berbelanja bersama rekannya. Mereka diganggu oleh telepon dari Justin, yang bersikeras meminta Pak Kepala Sekolah mengecek rumahnya Alex, karena ada sesuatu yang janggal. Sebagai gantinya, Kepala Sekolah berjanji akan memanggil orang tua Alex ke sekolah untuk memastikannya. Keesokan harinya, Pak Kepala Sekolah pun mendapat kunjungan dari seorang tamu yang ternyata adalah bibi dari Alex. Sang bibi menyampaikan bahwa orang tuanya Alex sedang sakit TBC, sehingga tidak bisa datang ke sekolah. Meski begitu, kepala sekolah tetap memaksa ingin langsung bertemu dengan orang tuanya Alex. Dan di sini si bibi berjanji akan mengusahakannya. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Terlihat Pak Kepala Sekolah sedang bersantai menikmati hari liburnya. Sampai tiba-tiba ada tamu yang tak terduga, yaitu bibinya Alex, yang datang dengan wajah panik. Entah apa yang membuatnya begitu ketakutan. Rekan Pak Kepala Sekolah yang merasa iba pun mempersilakannya masuk, bahkan menawarkan minum. Namun alih-alih meminta segelas air, si bibi justru meminta mangkuk sebagai wadah minumnya. Begitu mangkuk sudah ada di tangannya, dia malah mengeluarkan ranting pohon berduri. Dengan enteng dia melilitkan pita milik kepala sekolah pada ranting itu, lalu meneteskan darahnya sendiri ke atasnya. Tak berhenti di situ, si bibi kemudian mengambil sehelai rambut milik rekannya Pak Kepala Sekolah. Begitu rambut itu ikut dililitkan, raut wajah Pak Kepala Sekolah pun langsung berubah, seakan kesadarannya diambil alih. Dalam sekejap dia menyerang rekannya sendiri, persis setelah si bibi mematahkan ranting tersebut. Dan rekan kepala sekolah pun tewas. Ternyata si bibi belum selesai. Dia melilitkan rambut Justin yang diam-diam dia dapatkan pada malam sebelumnya. Seketika kepala sekolah pun berlari liar, dengan gaya aneh yang sama seperti anak-anak yang pernah menghilang. Dengan tatapan kosong dia pun menyerang Justin. Justin yang panik langsung mencoba berlindung di dalam toko. Archer berusaha menghalangi, memberi Justin waktu untuk kabur, dan Justin berhasil masuk mobil dan melarikan diri. Tapi kepala sekolah tetap mengejarnya dengan keganasan yang tidak wajar. Dan hingga akhirnya kejar-kejaran itu pun berakhir dengan tragis. Pak Kepala Sekolah tewas dengan wajah hancur tak berbentuk. Setelah itu di rumah sakit, Archer dan Justin keluar bersama. Di sana Archer memperhatikan cara berlari Pak Kepala Sekolah tadi, dan dia pun langsung tersadar. Gerakannya persis seperti cara berlari anaknya yang sudah menghilang. Archer pun menunjukkan kepada Justin peta arah lari anak-anak yang sudah menghilang. Dan dari situ Justin menyadari bahwa titik temu mereka selalu mengarah ke rumah Alex. Kita lalu beralih ke Alex. Awalnya semua tampak normal seperti biasanya. Alex pergi ke sekolah lalu dijemput ayahnya dengan mobil. Di perjalanan sang ayah menanyakan bagaimana harinya di sekolah. Dan mereka sempat membicarakan tentang bibi Alex yang akan tinggal bersama mereka. Sang ibu pun mengingatkan Alex untuk membersihkan kamarnya sebelum bibinya datang. Malam itu sang bibi pun akhirnya tiba. Wajahnya terlihat pucat, rapuh, dan seperti mengidap sebuah penyakit.
Keesokan paginya terdengar percakapan tegang antara orang tuanya Alex. Mereka berdebat apakah bibinya harus terus tinggal di rumah ini, dan ayahnya menganggap rumah mereka bukan rumah panti jompo. Rasa penasaran pun membuat Alex mengintip ke kamar bibinya. Dia kemudian bertanya kepada sang ayah, si bibi akan tinggal di sini sampai kapan? Dan ayahnya menjawab, paling lama sebulan. Lalu di sekolah Alex kerap diganggu si Matthew, anaknya Archer. Namun hari itu saat pulang sekolah, Alex tidak dijemput ayahnya seperti biasa. Dan dia pun memutuskan berjalan kaki untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia menemukan pemandangan aneh, di mana kedua orang tuanya duduk di meja makan. Dia membisu dan mematung. Tidak lama kemudian si bibi pun datang, mendekati Alex sambil berkata, kalau kedua orang tuanya baik-baik saja dan hanya sedang beristirahat. Meski sudah disiram air, orang tua Alex tetap tidak bergerak, membuat Alex lebih memilih untuk naik ke kamarnya. Keesokan paginya situasi pun tidak berubah. Kedua orang tuanya masih duduk diam di meja makan seperti patung. Si bibi lalu memanggil Alex untuk ikut duduk. Dengan nada tenang dia berkata Alex tidak perlu khawatir. Tapi kemudian dia mengeluarkan lagi tongkat kayu berduri yang kali ini sudah terjerat rambut kedua orang tuanya Alex. Tanpa peringatan, orang tua Alex tiba-tiba menyerang diri mereka sendiri, membuat Alex membeku ketakutan. Si bibi pun berbisik dengan mengancam bahwa Alex harus menuruti semua perintahnya, atau dia akan membuat kedua orang tuanya Alex melukai diri sendiri lagi. Perintah pertama yang harus Alex turuti sangat jelas, di mana Alex harus pergi ke sekolah, bertingkah normal, dan tidak berbicara dengan siapapun. Saat Alex pulang, dia mendapati pemandangan yang sama. Kedua orang tuanya masih duduk terdiam, seolah tidak lagi punya jiwa. Alex lalu naik ke lantai atas dan melihat si bibi sedang duduk bersila, bermeditasi di dekat sebuah pohon bonsai kecil. Dengan suara pelan tapi tegas, si bibi menyuruh Alex memberi makan orang tuanya menggunakan makanan kaleng. Hari-hari Alex pun berjalan selalu monoton. Dia sekolah seperti biasa, lalu membeli banyak makanan kaleng, dan setiap malam memberikannya pada orang tua yang hanya duduk kaku tanpa suara. Namun suatu malam Alex terbangun. Dia melihat si bibi tampak pucat dan semakin lemah. Dengan tatapan tajam, si bibi berkata bahwa untuk memulihkan kekuatannya, Alex harus mengambil satu benda milik setiap teman sekelasnya. Dia berjanji jika sudah sembuh dia akan meninggalkan rumah Alex. Keesokan harinya saat jam pelajaran olahraga, Alex diam-diam kembali ke ruang kelas. Satu persatu dia mengambil kertas milik teman-temannya yang tertempel di loker masing-masing. Namun aksinya hampir ketahuan oleh Justin. Dengan tergesa Alex beralasan bahwa dirinya baik-baik saja, lalu segera pergi dari sana. Dan tanpa menunggu lama, dia pun langsung menyerahkan semua kertas itu kepada si bibi. Pada malam hari, si bibi mulai melakukan ritual menggunakan kertas-kertas yang Alex berikan. Pada pukul 2 pagi, dia pun memanggil semua anak-anak itu. Dan seolah berada di bawah kendalinya, mereka keluar dari rumah masing-masing menuju ke tempat si bibi. Alex hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian mengerikan itu. Keesokan harinya di sekolah hanya Alex yang tersisa, dan semua teman sekelasnya sudah menghilang. Si bibi kemudian mengobati luka ayahnya Alex, agar saat bertemu para penyidik nanti, mereka terlihat normal dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dia juga memperingatkan Alex untuk diam dan tidak menceritakan apapun. Ketika rumah mereka hendak diperiksa, si bibi membawa semua anak-anak keluar entah kemana. Sementara Alex hanya bisa duduk membisu, menuruti perintah dari si bibi. Ternyata selama ini Alex jugalah yang memberi makan teman-temannya. Namun sepulangnya dia hari itu, Alex terkejut mendapati Paul dan James yang kini sudah berada di bawah kendali si bibi. Si bibi dengan tegas melarang Alex melangkahi garis garam yang sengaja dia tabur di depan orang tuanya, seolah garis itu menjadi pembatas yang tidak boleh dilanggar.
Malam harinya, Justin dan Archer tiba di depan rumahnya Alex. Mereka heran melihat mobil polisi terparkir di sana. Kebingungan mereka bertambah ketika melihat Paul keluar dari rumah tersebut. Dengan tatapan kosong, Paul seperti mengisyaratkan mereka untuk masuk. Begitu Justin dan Archer melangkah masuk ke dalam rumah, suasana rumah itu pun terasa aneh dan sunyi. Justin menatap Paul yang hanya berdiri kaku di tengah ruangan. Tanpa sadar, Justin melangkahi garis garam yang ada di depan si Paul. Sebuah kesalahan yang segera mengundang sesuatu yang tak terduga. Di lantai atas, Alex akhirnya nekat melangkahi garis garam yang ada di depan orang tuanya. Seketika keduanya berubah beringas dan langsung menyerang Alex. Sementara di lantai bawah, Justin dikejar oleh si Paul. Sedangkan Archer sibuk melawan James. Dalam pertarungan itu, Archer sempat melihat sesuatu yang mengejutkan, di mana semua anak ternyata dikurung di ruangan bawah tanah itu. Di sisi lain, Alex terus berlari menghindari kejaran orang tuanya. Dan Justin yang terdesak terpaksa melumpuhkan Paul dengan senjata api yang sebelumnya dibawa oleh Paul sendiri. Alex akhirnya terpojok di kamar si Bibi. Sementara Archer yang masuk ke ruang bawah tanah untuk mencari anaknya, dia malah ketemu dengan si Bibi. Alex berhasil kabur membawa sebuah tongkat kayu milik si Bibi. Dengan cepat dia mencoba meniru ritual yang pernah dilihatnya. Dia bahkan mendapatkan sehelai rambut si Bibi dari wig yang Bibi itu pakai. Namun situasi makin gawat. Archer ternyata sudah sepenuhnya dikendalikan oleh si Bibi dan langsung menyerang Justin. Di lantai atas, Alex fokus menyelesaikan ritualnya. Begitu tongkat kayu itu dipatahkan, semua anak yang ada di ruang bawah tanah tiba-tiba bangkit dan berlari menuju ke si Bibi, menyerangnya seperti kawanan zombie yang haus darah. Tak sempat melarikan diri, si Bibi pun akhirnya tewas mengenaskan. Tubuhnya tercabik-cabik oleh anak-anak itu. Setelah si Bibi mati, pengaruh kutukannya pun ikut menghilang. Archer kembali sadar. Begitu juga dengan kedua orang tua Alex, yang akhirnya terbebas dari kendali iblis. Archer pun segera mencari anaknya, yaitu si Matthew, dan dia menemukannya berdiri diam di halaman rumah bersama anak-anak yang lain. Justin melihat Alex memeluk kedua orang tuanya dengan perasaan lega. Sang narator film ini menutup cerita dengan menjelaskan bahwa beberapa bulan kemudian, para anak-anak itu mulai berbicara serta kembali hidup normal. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menganak-anakan. Film Weapons ini ngajarin kita satu hal penting. Kalau ada orang yang naburin garam di depan rumah, jangan sembarangan dilangkahin. Siapa tahu itu bukan buat ngusir semut, tapi buat ngusir setan. Ternyata dalang dari semua ini adalah bibinya Alex. Pantas aja di sekolah itu cuma Alex sendirian yang selamat. Nah, kalau kita tarik benang merah dari semua kejadian ini, kelihatan jelas kalau bibi Alex itu bukan sekedar karakter aneh. Dia sudah punya rencana matang dari awal. Ritual dan garam yang dia pasang bukan untuk melindungi rumah, tapi justru buat mengurung dan mengendalikan semua anak di situ. Dengan begitu, dia bisa memastikan anak-anak itu akan nurut kepadanya, nggak melawan, dan pada akhirnya bisa jadi pion buat tujuan yang dia mau. Terus kenapa si Bibi ngelakuin itu? Nah, ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi dia terikat sama ritual kuno atau kepercayaan gelap yang memang butuh energi anak-anak. Kedua, dia pengen kontrol penuh atas keluarga. Kalau anaknya sudah dikuasai, orang tua nggak punya pilihan selain ikut. Atau yang paling gelap, ini semua adalah bentuk balas dendam pribadi, karena mungkin dulu dia pernah disakiti atau diabaikan sama keluarganya Alex, dan sekarang dia balik dengan cara yang bikin mereka nggak berdaya. Tapi gimana kalau menurut kalian? Silahkan berikan pendapat di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.